Selamat pagi, selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika. Kita akan membahas sebagian dari soal uji kompetensi kelima, buka buku kamu halaman 47. Kita akan bahas dari mulai nomor 21. Saya harap kalian bisa mencoba mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat isi video ini. Kalau tidak paham, bisa dilihat di video, dan jika ada yang masih kurang dipahami, boleh tanya saya dari WA. Oke, kita mulai nomor 21. Untuk menempuh jarak 90 km, maka dibutuhkan 7,5 liter bahan bakar. Untuk 90 km, dibutuhkan 7,5 liter bahan bakar. Jika jarak yang ingin ditempuh adalah 114 km, maka berapakah bahan bakar yang dibutuhkan? Dan berapakah biaya untuk membeli bahan bakar tersebut? Yang ditanya, yang pertama, banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Kita misalkan saja itu X, berarti ini kamu isi X liter. Pertanyaan B, biaya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan bakar tersebut? Apabila 1 liter itu harganya 8.400. Oke, semakin jauh jarak tempuh, maka akan semakin banyak bahan bakar yang kita butuhkan. Jadi untuk menjawab yang A itu kita menggunakan konsep perbandingan senilai. Jadi 90 per 114 sama dengan 7,5 liter per X. Kita bisa sederhanakan ya masing-masing. Kita coba 90 itu kita bagi dengan 3. Berarti ini 30, ini bagi 3 bisa 38. Ya kan? Terus kalau kita bagi 2 lagi itu bisa 15 dan 19. 30 per 38 itu sama dengan 7,5 per X, kan gitu. Sama-sama dibagi 2 ini, jadi 15 dibagi 2, 19. 15 per 19 sama dengan 7,5 per X. Sementara kalau kita bagi 15 dengan 7,5, ini dapat 2, ini dapat 1. Berarti 2 per 19 sama dengan 1 per X. Berarti X adalah 19 per 2. 19 per 2 liter lah yang kita butuhkan, yaitu 9,5 liter. Maka yang B kan dia menanyakan biaya. Berarti banyaknya dikali harganya. 8.400. Ini tadi 9,5 liter dikali 8.400 setiap liter. Kita kalikan, kira-kira berapakah 9,5 kali 8.400? Itu kira-kira 79.800. Kan kira-kira ya, sudah pasti. 79.800 rupiah. Itulah biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan ataupun jarak tempuh 114 km. Itulah untuk nomor 21. Silakan ditanya apabila ada yang tidak dipahami. Lanjut. Kita ke nomor 22. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 hari dengan sekelompok pekerja. Jadi,
Waktunya 8 hari, kita nggak tahu berapa pekerja, kita misalkan saja X pekerja. Dan apabila jumlah pekerja ditambah 5, berarti yang tadinya X menjadi X tambah 5. Maka pekerjaan itu selesai dalam 6 hari. Pertanyaannya, banyak pekerja semula. Berarti yang ditanya adalah X. Nah, begini konsepnya. Semakin sedikit hari bekerja atau semakin cepat selesai, berarti ini pekerja pasti makin banyak. Semakin sedikit, pekerja semakin banyak. Berarti kan berbalik nilai. Jadi jawabannya kita pakai konsep perbandingan berbalik nilai. Sehingga 8/6 yang di kanan kita balik. X tambah 5 per X. Oke, ini sama-sama bagi 2 dapat 4/3. 4/3 sama dengan X tambah 5 per X. Udah, selanjutnya kita lakukan kali silang. 4 kali X sama dengan 3 kali X tambah 5. Begini kan? 4X sama dengan, ini kali masuk, 3 kali X, 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15. Pindahkan 3X karena positif, pindah menjadi negatif. Tinggallah di sini 15. 4X dikurang 3X. Konsepnya itu seperti 4 mangga dikurang 3 mangga, maka tinggal 1 mangga gitu kan. Berarti sini tinggal 1X sama dengan 15. X itu tadi adalah banyak pekerja di awal. Jadi ini 15 orang. Jawabannya C. Berikutnya buka lagi, balik lagi bukunya. Kita ke nomor 23. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 20 ekor sapi selama 15 hari. 20 ekor cukup makanannya 15 hari. 10% dari sapi dipotong. 10% berkurang, 20 kurang 10%. Maka dibelinya lagi beberapa ekor sapi, sehingga ditambahkan beberapa ekor. Yang beberapa ekor itu kita misalkan aja X ekor, gitu kan. Nah, dengan dia memotong 10% dari sapinya dan membeli lagi beberapa ekor sapinya, maka pakan tidak cukup sampai 15 hari, melainkan dalam 12 hari sudah habis. Semakin cepat habis pakan, semakin sedikit waktu, ya kan, untuk menghabiskan pakan. Itu pasti dikarenakan jumlah sapi itu pasti makin banyak. Semakin banyak orang yang makan, semakin cepat habis makanan, kan gitu. Berarti ini pun konsepnya adalah perbandingan berbalik nilai. Ya kan? Berbalik nilai. Sementara kita di sini 20 ekor, 15 hari. 12 hari, ini kita nggak tahu ada berapa orang, berapa sapi. Jadi kita lihat dulu, awalnya kan 20 ekor. Yang ini kan. Tapi 10% dipotong, 10% dari total semula. Berarti 200/100, 2 ekor dipotong karena sakit. Berarti sudah berkurang dong 20 ekor, tinggallah 18 ekor. Tapi ditambah lagi sebanyak X. Berarti totalnya menjadi 18 ditambah X ekor. Itulah di kondisi kedua. Sehingga dia begini jadinya, 20 ekor menghabiskan 15 hari, terus 18 tambah X ekor menghabiskannya dalam 12 hari. Ingat, dia perbandingannya adalah berbalik nilai. Sehingga 20/18 tambah X sama dengan ini kita putar. Bukan 15/12, tapi 12/15. Kita sama-sama coba bagi. Dengan 4, ini 5, ini 3. Lalu kita pindahkan 5/5, 18 tambah X sama dengan 3/15. Lalu kita kali silang, 5 kali 15 sama dengan 3 kali 18 tambah X. 5 kali 15, 75. Ini 3 kali 18, 54 tambah 3X. 75 kurang 5, 4. Itu dapat 21. Sama dengan 3X. X-nya adalah 7. X itu tadi adalah banyak ekor sapi yang ditambahkan. Banyak sapi yang dibeli lagi.
maka banyak sapi yang dibeli lagi adalah 7 ekor. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Nomor 24. Di sini dikatakan dalam 6 hari, 15 penjahit konveksi dapat membuat 1.200 kemeja. 6 hari, 15 orang penjahit bisa menjahit 1.200 kemeja. Untuk membuat 800 potong kemeja, tapi dalam 10 hari, berapakah penjahit yang kita butuhkan? Gitu. Jadi caranya ini adalah, kita samakan dulu, kita buat, kalau misalnya 1 hari, ini, kalau 1 hari tetap 15 penjahit, berarti berapa potong yang bisa dikerjakan? Ingat, untuk 15 penjahit itu, kalau 6 hari mereka bekerja, dapat 1.200 kemeja. Berarti kalau 1 hari, ya 1.200 per 6 kemeja. Ya kan? 6 dapat 1.200. Berarti kalau 1 dapat berapa? Kita anggap misalnya, ini kemeja gitu. Kemeja. Ini kan makin sedikit orangnya, makin sedikit juga kemeja yang bisa selesai. 1.200 per banyak kemeja. Berarti kemeja kali 6, 1.200 kali 1. Maka banyak kemejanya adalah 1.200 bagi 6. 12 bagi 6 dapat 2, nolnya 2. Berarti 200. Jadi dalam sehari, untuk pekerjanya sebanyak 15 orang, maka selesailah kemeja itu ada sebanyak 200. 1 hari selesai 200 kemeja, tapi yang menjahitnya ada 15 orang. Kemeja untuk 15 penjahit. Nah, kalau 10 hari gimana? Jadi kan kalau 10 hari, 6 hari, kalau 15 penjahit, coba kita hapus dulu ya. Kita rapikan dulu, kita ulang sedikit. Ini soal terakhir, jadi tetaplah fokus. Kemungkinan soal UH1 nanti seperti ini saya bikin. Oke, tadi 6 hari untuk 15 penjahit, selesai bajunya 1.200 potong. Sekarang pertanyaan saya, apabila 10 hari dengan 15 penjahit, berapa potong? Dan misalkan aja Y. Ini kan sama, berarti bisa diabaikan. Jadi yang dibandingkan 6 per 10 sama dengan 1.200 per Y. Ini dibagi, ini kan tadi 200. Ini 1. 1 per 10 sama dengan 200 per Y. Kali silang, Y sama dengan 2.000. Jadi ada 2.000 potong kemeja untuk 15 penjahit dalam 10 hari. Kalau kita pindahkan lagi di sini, 10 hari, 15 penjahitnya, selesai 2.000 potong kemejanya. Pertanyaan di soal tadi, kalau 10 hari dan cukup menyelesaikan 800 potong, berapa pekerja? Gitu. Ini kan 10 hari sudah sama, berarti abaikan. Yang kita bandingkan tinggal 15 per X sama dengan 2.000 per 800. Nolnya ada 2 yang bisa kita habiskan. Ya kan? 20 dan 15 sama-sama bagi 5, ini 3, ini 4.
Jadi 3 per X sama dengan 4 per 8. 4 per 8 ini kan 1 per 2. Kali silang. 3 kali 2 sama dengan X kali 1, maka X adalah 6. Jadi untuk menyelesaikan sebanyak 800 kemeja dan bekerja selama 10 hari dibutuhkan 6 penjahitnya. Gitu. Jadi jawabannya 6 orang. Oke, sekian untuk video kali ini. Silakan dipahami kembali dan ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Silakan bersiap untuk ujian harian nanti.